Apa itu teori? Teori itu sendiri itu adalah suatu abstraksi dunia nyata yang telah diuji dalam hubungannya dengan fakta-fakta objektif mengenai peristiwa sehari-hari, lalu kemudian merupakan bagian dari kesadaran subjektif tentang dunia yang memberi pengaruh terhadap parameter perilaku manusia. Jadi ketika orang melihat bahwa pembangunan itu harus menggunakan teori, lalu kemudian orang kemudian mengabstraksikan impiannya tentang suatu kehidupan itu sesuai dengan yang dikatakan oleh teori itu. Fungsi teori yang pertama, membantu menjelaskan fenomena ekonomi, sosial, dan politik yang problematik. Jadi teori ini akan membantu menjelaskan berbagai persoalan atau masalah baik ekonomi, sosial, politik yang cukup kompleks. Contoh seperti peristiwa fenomena terjadinya krisis ekonomi itu hanya dapat dijelaskan dengan menggunakan teori ekonomi atau teori sosial lainnya. Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat lokal, berbasis budaya, itu tentu ada teorinya. Jadi teori pembangunan itu membentuk asumsi baik implisit maupun eksplisit yang mencerminkan hubungan produktif dan hubungan timbal balik antara individu, kelompok, wilayah, dan negara. Dijelaskan dengan menggunakan teori pembangunan. Contoh misalnya teori tentang pasar yang sempurna baik menurut Adam Smith ataupun para teoritis lainnya, kapitalisme misalnya, itu tentu didasarkan pada teori-teori tertentu. Tugas utama teori sosial pada dasarnya tidak sekedar memberi makna terhadap suatu realitas sosial. Jadi seperti tadi, tidak hanya sebatas untuk analisis, juga bertugas untuk mengubah realitas sosial yang dianggap bermasalah itu lebih baik atau bahkan menjadi baik dan normal kembali. Itu tugas utama teori. Akan dibahas pertama teori Rostov dan model Harrod-Domar. Tahapan pertumbuhan menurut Rostov ini adalah berdasarkan sejarah perkembangan negara maju ya, baik di Amerika maupun beberapa negara Eropa, di mana tahapannya yang pertama dimulai dengan masyarakat tradisional ya, di mana di situ fungsi produksi, ilmu dan teknologi, perilaku masyarakat seperti zaman masa sebelum Newton. Kemudian berikutnya tahapan kedua adalah masyarakat prasyarat untuk lepas landas, yaitu ada masa transisi, mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar ya, karena kadang-kadang mungkin barangkali tidak bisa lepas landas di situ, jadi kadang-kadang harus dibantu dengan luar ya supaya tumbuh dan terus berkembang ya, self-sustained growth ya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat untuk lepas landas, take off ya. Itu di situ ada perbedaan sangat signifikan seperti revolusi politik, inovasi-inovasi, peningkatan modal dan pertumbuhan pendapatan wilayah sudah melebihi pertumbuhan penduduk. Yang keempat di sini adalah masyarakat menuju kematangan ya. Di situ banyak berbagai teknologi modern ya. Kemudian yang kelima adalah penekanannya bukan hanya ke produksi lagi ya, tapi penekanannya ke konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi di situ masyarakat dengan konsumsi yang tinggi. Nah, bagaimana teori klasik ini ya relevansinya dengan di Indonesia ini ya? Dulu ini di Indonesia ya dengan arsitek ekonom Orde Baru ya seperti Pak Wijoyo Sastro, kemudian Pak Emil Salim, Pak Ali Wardana gitu ya. Mereka mengembangkan semacam atau membuat semacam aplikasi teori Rostov di Indonesia dengan beberapa tahapan, yaitu melalui pelita 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan rencana pembangunan jangka panjang pertama, kemudian 25 tahun berikutnya adalah rencana pembangunan jangka panjang yang kedua. Misalnya untuk pelita 1 ya, tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan
meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan yang menekankan pada bidang pertanian ya. Di sini arah kebijakannya memberikan bibit unggul kepada petani, memperbaiki infrastruktur sektor pertanian ya. Jadi di sini sasaran yang hendak dicapai ya merupakan sasaran yaitu pangan, sandang, perbaikan sarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dalam pelita 1 ini. Kemudian sasaran dalam pelita 2 di sini adalah masih pangan ya, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja di sini ya. Lapangannya memperluas lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi di situ rata-rata 7% per tahun ya. Ada perbaikan irigasi di sasarannya itu. Kemudian di industri terjadi kenaikan produksi. Banyak jalan dan jembatan yang direhabilitasi dan dibangun. Jadi di sini pelita kedua ini sudah memasuki prasyarat masyarakat dalam prasyarat lepas landas ya. Nah, tadinya masyarakat tradisional di pelita 1. Kemudian pelita ketiga di mana di sini sektor pertanian menuju swasembada pangan ya, dan meningkatkan industri pengolahan di situ tujuannya. Jadi di sini sasarannya adalah menekankan ada yang mulai dikenal ada trilogi pembangunan ya. Asas-asas pemerintahan seperti pemerataan pembagian kerja, kesempatan kerja, memperoleh keadilan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan, dan lain-lain. Masyarakat ini sedang disiapkan untuk lepas landas, walaupun memang belum sepenuhnya. Jadi di sini juga menurut teori Rostov ya, ini mungkin barangkali masih prasyarat lepas landas ya. Kemudian untuk pelita keempat di sini sasarannya adalah yang dicapai sasarannya adalah menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan ya, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Tahun 84 ya sudah memproduksi beras 25,8 ton ya. Jadi sudah swasembada beras sebenarnya pada waktu itu ya, dan ini dapat penghargaan dari FAO tahun 1985. Namun ini juga masih prasyarat lepas landas ya, karena memang rencananya diperkirakan pada rencana pembangunan jangka panjang kedua setelah 25 tahun baru Indonesia akan lepas landas take off ya. Nah, pelita kelima ini tujuannya menyiapkan proses tinggal landas ya untuk memacu pembangunan ya, di mana di situ sasarannya sebenarnya adalah menitik beratkan sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor ya. Ini merupakan akhir pembangunan jangka panjang pertama selama 25 tahun ya. Ini juga merupakan prasyarat lepas landas ya kalau kaitannya dengan teori Rostov ini. Nah, untuk rencana pembangunan jangka yang panjang yang kedua yaitu mulai pelita 4 di sini diharapkan akan memulai masuki proses tinggal landas Indonesia ya untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri ya. Di situ rencana pembangunan jangka panjang kedua Indonesia mengalami ya atau dilanda krisis ekonomi yang sulit diatasi pada akhir tahun 97 ya. Semula memang berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, di sini rencananya tinggal landas kelihatannya memang jatuh ya pertumbuhan ekonomi pada waktu itu sampai minus 13% ya. Jadi di sini tidak terjadi seperti yang diperkirakan dalam teori Rostov ya. Memang sebenarnya semua ini tiap negara berbeda-beda, tentu saja tergantung kondisi dan lingkungannya. Tapi paling tidak ya selama 5 repelita di Indonesia itu masih mengikuti, artinya merupakan mirip dengan teori Rostov ya, yaitu sampai prasyarat lepas landas. Nah, yang kedua gitu ya, teori klasik yaitu berkaitan dengan model Harrod-Domar ya. Model Harrod-Domar ini sebenarnya model pertumbuhan ekonomi ya, mazhab Keynesian ya. Nah, ini digunakan dalam ekonomi pembangunan untuk menjelaskan tingkat pertumbuhan ekonomi ya, terkait dengan tingkat tabungan dan modal gitu ya. Model ini dikembangkan ya secara terpisah ya, yaitu oleh Roy F. Harrod dalam tahun 39 dan F.C. Domar di tahun 1946 ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya nanti kita jelaskan ya bagaimana penurunan matematiknya. Tingkat pertumbuhan
ekonomi ini bisa didekati dari tingkat tabungan dibagi dengan capital output ratio ya. Jadi dalam hal ini bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tergantung dari saving ratio-nya. Saving ratio-nya ini makin tinggi ya, tingkat tabungan makin tinggi, maka tingkat pertumbuhan akan tinggi. Kemudian produksi marginal dari kapital di sini juga mempengaruhi, makin tinggi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya proses dari misalkan saja negara miskin kata ya, negara Indonesia pada waktu itu dan sekarang juga ya untuk daerah-daerah atau wilayah misalkan Papua, kemudian juga Maluku Utara, mungkin masih bisa relevan kita jelaskan dengan model Harold Domar ini. Jadi pertama di situ kalau mau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu poinnya adalah harus ada apa? Peningkatan ini stok kapital ya, harus ditingkatkan stok kapital ya. Nah, dan kalau misalkan kapital ini meningkat ya tentu saja akan menaikkan output. Kalau output naik gitu, maka income-nya akan naik, income akan naik akan mendorong tabungan ya. Kemudian tabungan ini akan merupakan sumber daripada investasi. Investasi akan menambah stok kapital dan seterusnya. Ini adalah ide dari Harold dan Domar ya dalam model pertumbuhan ekonominya gitu ya. Namun di sini sebenarnya nanti kita akan lihat ya seringkali tidak diperhatikan bahwa di dalam tingkat pertumbuhan ekonomi Harold Domar sebenarnya nanti dimasukkan capital depreciation, ada depresiasi kapital ya. Kalau ini sih sama tadi ya berkaitan dengan produksi marginal daripada kapital gitu ya. Jadi kalau misalkan saja produksi marginal ini kan berbanding terbalik dengan capital output ratio ya. Jadi kalau capital output ratio gitu sih ya, untuk menghasilkan satu output ini berapa dibutuhkan kapitalnya. Kalau makin sedikit kapital yang dibutuhkan untuk memproduksi output satu unit, maka ini merupakan atau menunjukkan technological progress ya, kemajuan teknologi ya, dan juga produktivitas kapitalnya berarti naik. Namun nanti kita akan jelaskan bahwa teori pertumbuhan ekonomi juga bisa turun kalau misalkan depresiasi kapitalnya cukup besar ya, karena sekarang yang namanya kapital itu tentu saja makin lama makin terjadi depresiasi ya, artinya kapasitas produksi atau aus lah katakanlah kalau seperti komputer ya akan tambah lambat prosesnya dan seterusnya, termasuk juga mesin juga ya, proses produksinya tidak optimal lagi, maka di sini juga akan tergantung daripada depresiasi kapital ya. Kemudian nanti juga kadang-kadang kita mendengar istilah incremental capital output ratio, ini sama saja di sini ya. Jadi di sini makin kecil ICOR, di sini menunjukkan bahwa tambahan unit ya capital atau investment yang dibutuhkan untuk memproduksi tambahan satu unit output ya, seperti yang tadi ini berbanding terbalik dengan produksi marginal daripada kapital ya itu sendiri. Oke, bagaimana menurunkan rumusnya gitu ya. Oke, sebelumnya barangkali seperti tadi disampaikan ya bahwa sebenarnya ini adalah model pertumbuhan ekonomi mazhab Keynesian ya, dimana di situ ya kalau Keynesian sendiri dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi ya dari sisi demand, yaitu dia menjelaskannya dari belanja pemerintah ini ditingkatkan akan meningkatkan pendapatan, dan juga melalui konsumsi ini akan terjadi multiplier effect gitu ya. Sehingga di sini multiplier effectnya adalah tergantung dari berapa marginal propensity to consume. Makin tinggi kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi ya, itu makin besar multiplier effectnya. Jadi seperti sekarang ini dalam masa pandemi gitu ya. Nah, kalau misalkan saya bisa ditingkatkan katakanlah ya, dari kita tingkatkan spendingnya, effective spending gitu ya. Misalkan saja bagaimana agar produk-produk pertani ya yang jatuh sekarang itu supaya bisa terjual ya, bagaimana kita menggalang masyarakat ini untuk kembali produk pertanian supaya terjadi multiplier effect dan juga bisa tumbuh lagi pertumbuhan kita gitu. Nah, Harold Domar sendiri di sini mau menjelaskan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dari sisi kalau ada ditingkatkan investasi gitu ya. Nah, bagaimana penurunan rumusnya di dalam model Harold Domar ini?
Jadi misalkan saja ya, di dalam penjelasan model matematiknya, misalkan Y ini merupakan output ya, yaitu itu juga sama dengan pendapatan. Kemudian misalkan K ini sama dengan stok kapital. Jadi K ini stok kapital. Kemudian S adalah total tabungan, kemudian S kecil ini adalah tingkat tabungan, dan I besar di sini adalah investasi. Delta merupakan tingkat depresiasi dari stok kapital. Nah, model Harrod-Domar di sini mempunyai beberapa asumsi. Ya, asumsi yang pertama adalah output merupakan fungsi daripada stok kapital ya. Nah, kemudian marginal product dari kapital ini konstan ya, dy per dx ini ya. Berapa tambahan output jika kapitalnya nambah 1 unit, ini konstan. Jadi ini fungsi linier di sini ya, linier. Makanya ini adalah tahapan pertumbuhan ekonomi linier gitu. Jadi ini konstan ya. Karena konstan ya, turunan pertama dari Y terhadap K ini yaitu marginal product sama dengan rata-rata produksi kapital ya, Y dibagi K ini sama kalau ini sama dengan konstan ya. Kemudian kapital ini merupakan syarat perlu ya untuk output gitu. Jadi kalau nggak ada kapital ya, maka output pun akan nol ya. Kemudian total saving ini merupakan perkalian daripada tingkat saving ya, S kecil dikali output ya. Kemudian saving ini adalah sumber investasi, yaitu saving jadi sama dengan investasi. Kemudian di sini perubahan capital stock ini merupakan investasi. Jadi investasi kan adalah kapital yang baru ya, fixed capital formation. Jadi ini merupakan tambahan daripada stok kapital. Tapi tentu saja ini harus dikurangi ya, depresiasi ya, karena kapital yang ada ini gitu ya bisa saja aus ya, produktivitasnya bisa menurun. Jadi ini harus dikurangi dengan delta kali kapital itu sendiri. Nah, ini asumsi yang dibuat di dalam model Harrod-Domar. Nah, kemudian kalau kita misalkan turunkan ya, bagaimana menurunkan tingkat pertumbuhan output ya. Tadi produksi marginal dari kapital ini konstan ya, sama dengan C. Kemudian D ini kita uraikan, katakanlah ini merupakan YT plus 1 dikurangi YT. Jadi perbedaan output per tahun di sini ya. Kemudian dibagi DK ya. Jadi kalau misalkan saja DK ini sebenarnya ini kalau kita lihat dari asumsi yang kelima ya. Di sini DK ini adalah investasi dikurangi delta kali K gitu kan. Nah, ini investasi ya. Investasi ini kan tadi sama dengan saving, dan saving sama dengan output dikali tingkat saving ya. Kemudian dikurangi delta kali K ya. Ini depresiasi ya. Ini sama saja, ini plus K dengan minus K, ini untuk membantu saja gitu ya. Kemudian kalau ini hilang ya, ini hilang. Kemudian kalau kita lihat bagaimana delta KT ini ya, ini bisa diuraikan. KT ini sama dengan DK dibagi DY kali YT. Jadi ini dari asumsi yang kedua ya. Dari asumsi yang kedua berarti kalau misalkan ada tadi K ini ya. Jadi kalau ini adalah K ini ya berarti sama dengan DK dibagi DY ya. Nah, kemudian dikali Y. DK dibagi DY kali Y itu sama DK dibagi DY kali Y gitu ya. Ini bisa ditunjukkan seperti ini. Kemudian denominatornya ini dipindahkan ke sebelah kiri ya, dikalikan sama dengan perbedaan output ya tiap tahun ya. Kemudian kita uraikan ya, di sini YT-nya kita keluarkan ya dalam tanda kurung ini. Kemudian di sini katakanlah atau misalkan saja S-nya di sini kita keluarkan jadi ini CS. Karena di sini kalau kita lihat ya, kita katakanlah YT-nya dibagi ke sini, pindah ke kanan ya. Berarti di sini ya. Ini adalah pertumbuhan ekonomi ya. Ini perbedaannya relatif terhadap output sebelumnya ya. Jadi ini kita pindahkan ke kanan ya. Jadi di sini kalau kita keluarkan di sini ini adalah CS, ini C kali S dikurangi kali C kali delta ya, DK per DY ya. Kemudian kalau kita turunkan terus ya bahwa di sini adalah tadi ya, C ini adalah DY per DK ya, produksi marginal daripada kapital ya, C-nya ya. Kemudian ini adalah C ya. C ini adalah DY per DK, ini habis ya. Sehingga di sini tinggal S kali C, ini karena konstan produksi marginalnya S kali C
dikurangi delta, kali ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti kalau gitu ini pertumbuhan ekonomi ya sama dengan apa? Tingkat tabungan ya dikali dengan apa? Produksi marginal dari kapital ya dikurangi depresiasi ya. Kemudian kalau kita lihat ya penurunan secara kalkulus adalah sebagai berikut ya. Misalkan menggunakan notasi titik ya. Jadi kalau ada misalkan di jurnal penulisan Y titik ya, ini merupakan turunan variabel tersebut ya, turunan Y ini terhadap waktu gitu ya. Ya, jadi seolah ini adalah apa namanya pertumbuhan ya. Bukan pertumbuhan, perubahan Y ya tiap waktu gitu. Jadi seperti YT plus T plus 1 dikurangi YT gitu ya. Nah, kemudian asumsi ya nomor 1 dan nomor 3 ya yang di sini tadi ya. Nomor 1 dan nomor 3 ini adalah berimplikasi bahwa output dan kapital ini hubungannya linier gitu ya. Jadi nanti barangkali bisa dibaca latar belakang dalam suatu latar belakang ekonomi di mana ini berimplikasi di situ elastisitas kapital ya output ya, kapital elasticity of output sama dengan 1 gitu ya. Jadi elastisitas kapitalnya ini sama dengan 1 gitu. Nah, asumsi ini akan memberikan tingkat pertumbuhan ini sama ya antara dua variabel ya. Misalnya di sini kalau kita lihat di sini ya, jadi antara kedua variabel ini tingkat pertumbuhannya sama gitu ya, yaitu tingkat pertumbuhan output sama saja dengan tingkat pertumbuhan kapital ya. Misalkan katakanlah Y merupakan fungsi dari K ya, ini konstanta ya, tadi sama dengan yang tadi. Kemudian kalau kita logaritmakan, transformasi logaritma, ini log Y ditambah log K. Kemudian karena ini adalah konstan ya, kalau kita turunkan ya terhadap katakanlah waktu ini ya, ini terhadap waktu ini adalah d log Y per dt, ini juga sama ya. Nah, ini karena turunan d log ini adalah pertumbuhan ya, pertumbuhan berarti dy per apa ya, per y ya, ini juga sama dk per k. Jadi disinilah ya melihat bahwa pertumbuhan keduanya ini, kedua variabel ini yaitu pertumbuhan output sama dengan pertumbuhan kapital gitu ya. Jadi ini juga bisa ditunjukkan ya dari asumsi 4 dan 5 ya. Nah, yang tadi nih asumsi 4 dan 5 gitu ya. Tadi dijelaskan juga bahwa kita juga dapat menurunkan tingkat pertumbuhan kapital adalah sama dengan ya investasi dibagi dengan K dikurangi depresiasi ya. Jadi intinya dengan cara ini juga akan sama ya, bahwa pertumbuhan output ini akan sama dengan tingkat tabungan dikali dengan produksi marginal dari kapital. Jadi kalau dikali produksi marginal dari kapital dikurangi depresiasi daripada kapital gitu ya. Jadi perlu dibedakan, kadang-kadang suka confuse juga ya di sini. Ini adalah produksi marginal kapital. Kemudian kalau misalkan saja dalam rumus dibagi, nah ini adalah capital output ratio ya. Makin rendah kalau di sini adalah makin tinggi produksi marginal dari kapital itu sendiri. Jadi ini berbanding terbalik dengan marginal efficiency of capital gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau sekali lagi bahwa dalam model Harrod-Domar ya di sini tingkat tabungan di sini kalau dikali dengan marginal produk dari kapital kemudian dikurangi ya depresiasi, ini sama dengan tingkat pertumbuhan output ya, sama saja dari sini. Oke. Baik. Nah, namun ini juga namanya juga model klasik ya. Tentu saja banyak kritikan terhadap model ini ya. Nah, yaitu terhadap asumsinya ya, di mana model ini mengasumsikan bahwa tingkat tabungan ini konstan ya, dan tentu saja ini nggak benar ya. Karena tingkat tabungan di sini biasanya makin tinggi pendapatan, biasanya tingkat tabungan makin besar misalkan ya. Ini tergantung dari pendapatannya. Itu juga asumsi daripada marginal return to capital di situ. Jadi situ dianggap konstan ya. Padahal kita tahu bahwa biasanya kapital itu terjadi depresiasi ya. Biasanya makin ini ada semakin berkurang gitu ya. Produksi marginal dari kapital itu biasanya semakin berkurang gitu ya. Jadi dan ini sebenarnya Domar sendiri gitu ya menyatakan bahwa ini sebenarnya asumsi yang enggak realistis gitu ya.
Jadi sekali lagi kalau kita lihat yang tadi ya, uh, kalau kita lihat, sorry, kalau kita lihat ini kritikan dari model Harrod demand di sini, ini sebenarnya nggak konstan ya. Jadi seharusnya semakin berkurang ya, karena ada depresiasi di situ ya, karena depresiasi. Namun gitu ya, meskipun katakanlah di sini ada kelemahannya di mana asumsinya konstan dalam produksi marginal dari kapital, tapi di sini gitu ya, kegunaan daripada model Harrod-Domar di sini, jadi di sini berguna di dalam menjelaskan ya bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang kurang berkembang gitu ya, di mana di situ biasanya labor itu sangat banyak gitu ya, tapi kapital ini enggak gitu ya, sehingga akan apa namanya, perkembangan ekonominya juga akan semakin menurun kalau kapitalnya tidak ada atau hanya sedikit gitu ya. Jadi di sini negara-negara yang kurang berkembang ya tidak akan income-nya gitu ya, karena income-nya ini rendah ya, tidak memungkinkan untuk menabung. Jadi tingkat tabungannya tidak cukup ya, sehingga nanti akumulasi daripada stok kapitalnya ya melalui investasinya rendah gitu. Jadi model ini berimplikasi bahwa pertumbuhan ekonomi ini tergantung dari kebijakan bagaimana meningkatkan investasi, yaitu melalui peningkatan saving, peningkatan tabungan ya, dan menggunakan investasi itu lebih efisien lagi melalui kemajuan teknologi ya. Jadi intinya model ini ya menyimpulkan bahwa perekonomian itu tidak dengan sendirinya gitu ya akan ke full employment seperti yang dinyatakan dalam model klasik ya oleh Adam Smith ya, tidak langsung otomatis ke full employment gitu ya. Jadi kalau negara-negara berkembang kalau katakanlah didiamkan saja tidak dibantu gitu ya, tentu saja akan terus-menerus seperti uh, dulu ya harinya kalau tidak ada peningkatan dari kapital yang merupakan syarat perlu dari output ya. Dan stok kapital itu ditingkatkan melalui investasi, dan investasi ini ditingkatkan dari tabungan gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana dampak atau manfaat kegunaan dari model Harrod demand ya di sini dalam kaitannya pembangunan katakanlah di berbagai daerah ya, karena di Indonesia ini belum merata gitu ya. Jadi bagaimana kapital ini misalkan saja kebutuhan pembangunan listrik nih di daerah tertinggal gitu ya, itu cukup banyak ada kaitannya. Kenapa daerah ini tertinggal ya? Karena memang infrastruktur listrik ini belum ada gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat misalkan di Papua nih, jumlah kepala keluarga tanpa listrik ini sebanyak 407.000 kepala keluarga ya. Jadi di daerah-daerah tertinggal ini memang karena kapitalnya sangat rendah ya, infrastrukturnya gitu ya, kurang memadai gitu ya, sangat kurang gitu ya. Bahkan di daerah Sukabumi gitu ya, kita pernah ke sana dengan beberapa mahasiswa gitu ya. Bagaimana harus membangun jalan ini gitu ya. Di daerah Sukabumi, di daerah Citantayan di sini, karena memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan masyarakat berkorban tanahnya ini diserahkan untuk publik gitu ya. Jadi di sini dana untuk membuat jalan dari desa gitu ya, tapi tanahnya ini sebenarnya tanah dari masyarakat karena memang sangat perlukan ya untuk membangun akses jalan ini ya, infrastruktur jalan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi pentingnya ya, terutama kalau di sana dijelaskan ini adalah sangat penting bagi negara ya yang kurang berkembang ya. Dalam konteks Indonesia ini relevansinya adalah gitu ya, sangat penting gitu ya membangun infrastruktur ya, yang meningkatkan stok modal tadi ya, yaitu di daerah-daerah yang daerah tertinggal ya seperti Papua ya, Maluku ya gitu ya. Makanya tidak aneh ya pemerintah sekarang itu bagaimana meningkatkan ya investasi membangun infrastruktur di Papua ya, makanya ada semacam jalan tol atau Trans Papua di situ ya. Nah inilah relevansi daripada model Harrod-Domar ya di dalam kaitannya dengan daerah-daerah tertinggal di Indonesia gitu ya. Nah begitu juga kalau kaitannya dengan ya dalam kondisi sekarang pandemi itu kan kita membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi ya.
bagaimana menerapkan itu kalau misalkan saja banyak desa yang belum memiliki akses internet gitu ya di sini. Nah, kemudian jadi sekali lagi di sini kalau misalkan infrastrukturnya kurang, kemudian relevansinya ya dengan kondisi sekarang itu kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Bagaimana desa mengambil berkah dari pandemi ini ya, menjual produksinya gitu ya. Kalau dia tidak ada internet gitu ya, sehingga tidak bisa melakukan seperti e-commerce gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi di sini bagi desa ya yang sudah siap gitu ya, ada internet gitu. Sebenarnya pandemi ini berkah ya. Kenapa? Karena sekarang ini banyak perusahaan ya inputnya itu pasokannya dari domestik bukan dari luar gitu ya, sehingga banyak beberapa desa yang sudah siap dengan teknologi informasi dan komunikasinya ini dapat berkah dari pandemi ini. Tapi bagi daerah atau desa yang ya belum siap dengan akses internet ini gitu ya, biasanya produk-produknya pun tidak tidak bisa terjual gitu ya, atau sedikit bahkan akhirnya murah karena pasokannya terlalu besar di situ gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat relevansinya gitu ya, bagaimana dengan pemerintah sekarang gitu ya, eee di mana DAK gitu ya. Jadi untuk mengarahkan daerah-daerah ini ya, membelanjakan ke infrastruktur gitu ya. Sekarang DAK dulu ya, sebelum 2014 itu hanya sekitar 30 triliun gitu ya, dibagi ke seluruh 543 kabupaten kota ya, dan provinsi gitu ya. Nah, sekarang gitu ya, mulai 2015 ini untuk DAK untuk kapital gitu, infrastruktur itu cukup besar gitu. Bahkan di tahun 2016 ya melalui DAK berbasis proposal itu hampir 90 triliun ya. Sekarang uh, ini mulai cukup besar ya 60 triliun. Kenapa ini besar? Karena memang ini di awal ya waktu berbasis proposal belum siap ya untuk berbasis proposal itu. Sekarang sudah mulai baik ya dengan membangun IKRISNA planning ya dalam mengusulkan DAK ini melalui atau mengupload usulannya melalui internet gitu ya. Begitu juga sekarang pemerintah ya mengarahkan ya APBD ya semua di daerah ini harus melakukan semacam mandatory spending ya di dalam APBD ya. Ada mandatory spending ini diantaranya APBD ini belanjanya harus minimal 20% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan. Bahkan ya untuk DTU ya dana transfer umum seperti DAU dan DBH itu minimal 25% ya harus seperti itu. Jadi di sini bagaimana ya seolah mengaplikasikan ya ada relevansinya dengan model Harvard Domar di sini gitu ya. Bagaimana supaya mengarahkan pemerintah daerah ini ya membangun infrastruktur di daerahnya itu seperti itu ya. Kemudian juga selain itu kalau kita lihat ya di dalam peraturan Presiden 38 2015 ya. Ini apa yang dimaksud infrastruktur ini misalkan saja contohnya fasilitas teknis fisik ya, sistem perangkat keras dan lunak ini semuanya untuk pelayanan dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kemudian infrastruktur juga kadang-kadang diklasifikasikan ada yang namanya infrastruktur ekonomi ya, transportasi, utilitas, komunikasi, ada juga yang disebut infrastruktur sosial seperti pendidikan, keamanan, budaya dan administrasi. Nah, inilah ya kalau kita lihat ya mulai 2014 ini benar-benar gencar-gencarnya dibangun berbagai infrastruktur ya, terutama daerah-daerah tertinggal ya, Papua, eh, Maluku Utara atau Maluku Nusa Tenggara ini mulai ditingkatkan pembangunan infrastrukturnya. Bahkan di Jawa pun ya beberapa akses jalan tol pun sudah mulai dibangun di beberapa tempat ya.